Pawiwahan tentang agama Hindu. Materi kelas 11. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sri Arjanu. Saya dari kelas Bayu 2 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi agama Hindu, yaitu tentang keluarga Sukinah. Jadi keluarga Sukinah yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pengertian keluarga Sukinah yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga secara jasmani, yaitu bogo, upobogo, dan paribogo. Dan yang secara rohani yaitu adanya sikap saling menghargai, saling bahu-membahu, kerjasama, saling mengisi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Membangun keluarga Sukinah tidak hanya ditentukan oleh suami ataupun istri, namun ditentukan juga oleh sikap bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian ada 3 hal penting yang harus dipahami dalam membentuk keluarga Sukinah. Yang pertama itu memiliki persepsi yang sama mengenai keluarga Sukinah. Yang kedua, kemauan bersama untuk mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Yang ketiga, semua anggota keluarga memiliki kemauan yang sama. Kemudian pengertian perkawinan atau wiwaha. Wiwaha merupakan salah satu bagian dari catur asrama, yaitu grahastha, yang dipandang wajib dilakukan oleh setiap umat yang mau hidup normal. Merupakan hal yang paling mulia menurut agama Hindu. Dalam fase grahastha asrama dikatakan sebagai puncak kehidupan manusia, karena dalam tahapan ini mereka harus mampu mengumpulkan dharma, artha, dan kama sebagai tujuan hidupnya. Wiwaha juga harus dilaksanakan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, serta tanpa pengaruh orang lain. Nah, kemudian perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian ada beberapa sistem pawiwahan dalam ajaran agama Hindu menurut Menawa Dharma Sastra. Yang pertama itu ada Brahma Wiwaha, yaitu pemberian anak wanita kepada seorang yang ahli muda. Ini dibahas dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 halaman 27. Kemudian yang kedua ada Daiwa Wiwaha, yaitu pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang telah berjasa. Ini juga dibahas dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 halaman 28. Yang ketiga yaitu Arsa Wiwaha, yaitu perkawinan yang dilakukan setelah ada kesepakatan antara pihak wanita menerima seekor atau sepasang dari pihak laki-laki. Ini pun dibahas dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 halaman 29. Yang keempat yaitu Prajapati Wiwaha, yaitu pemberian anak wanita terhadap seorang lelaki karena setelah berpesan dengan putra. Ini juga dibahas dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 halaman 30. Kemudian yang kelima ada Asura Wiwaha, yaitu pemberian anak wanita setelah diberikan mas kawin oleh pihak pria. Ini juga dibahas dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 halaman 31. Kemudian yang keenam ada Gandharva Wiwaha, yaitu suatu bentuk perkawinan suka sama suka antara wanita dan pria.
memaksa si gadis dengan cara kekerasan. Nah, ini juga dibahas dalam kitab Benawa Dharma Sastra 3 halaman 33. Yang terakhir yaitu ke-8 Paisace Wiwahe, yaitu bentuk perkawinan dengan cara menculi dan membuat bingung atau mabuk si gadis. Nah, ini juga dibahas dalam kitab Benawa Dharma Sastra 3 halaman 34. Namun, perkawinan raksasa dan Paisace Wiwahe merupakan perkawinan yang dilarang di Hindu. Nah, sistem perkawinan di Bali itu ada 5. Yang pertama itu ada memadik atau meminang paling terhormat di Bali. Yang kedua ada ngerorot atau rangkat atau kawin lari. Yang ketiga ada nyentane atau nyeburin, perubahan status secara hukum. Kemudian yang keempat ada munggahin, yaitu adalah perkawinan beda kasta. Yang kelima ada melegandang atau kawin paksa. Kemudian ada syarat-syarat wiwahe. Yang pertama itu, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut Hindu, menurut hukum Hindu. Yang kedua, untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Kemudian yang keempat, berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan setelah melaksanakan upacara biakade sebagai rangkaian upacara wiwahe. Kemudian calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan. Kemudian selanjutnya tidak ada kelainan seperti tidak banci, kuming atau tidak pernah haid, tidak sakit jiwa atau sehat jasmani maupun rohani. Kemudian calon mempelai cukup umur, pria berumur minimal 21 tahun dan mempelai wanita minimal 18 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau dekat. Istilah Balinya yaitu menyame. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam kewajiban suami istri dan anak dalam keluarga. Swadharma seorang istri. Yang pertama itu memenuhi doa dan harapan orang tua. Yang kedua itu memenuhi harapan suami. Yang ketiga itu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang keempat, penyelenggara agama. Swadharma suami terhadap istrinya. Yang pertama itu melindungi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati istri. Kemudian yang keempat, memelihara kesucian istri dan keturunannya. Kemudian yang kelima, memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan keagamaan. Kemudian yang terakhir, swadharma seorang ayah terhadap anaknya. Jadi kita itu sebagai anak memiliki swadharma kepada seorang ayah. Kita itu memiliki hutang, yaitu ada 3 hutang yang dimiliki oleh anak kepada orang tuanya. Yang 3 hutang yang dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya yaitu yang pertama, sarire kerte atau hutang badan. Itu sama dengan hutang badan. Kita itu berhutang badan kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, kita dikandung di dalam kandungannya itu selama 9 bulan lah. Itu kita berhutang badannya ibu masuk ke dalam badan kita juga. Kemudian yang kedua, ana data, yaitu sama dengan hutang budi. Nah, setelah kita dikandung dalam kandungan ibu kita 9 bulan itu, kita itu berhutang budi kepada ibu kita karena beliau telah karena beliau itu sudah membiarkan
badannya itu terisi oleh anaknya. Begitu selama 9 bulan dalam kandungannya. Kemudian yang ketiga itu ada prana date atau hutang jiwa. Kita itu berhutang jiwa kepada ibu. Nah, setelah fase melahirkan itu, ibu kita itu sangat sakit yang dirasakan. Nah, itulah hutang jiwa terhadap ibu. Kemudian yang selanjutnya ada pahala yang diterima seorang anak jika mereka menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Yang pertama itu kerti atau kemasyuran. Yang kedua yuse, panjang umur. Yang ketiga bala, kekuatan. Yang keempat yase atau jasa, penghargaan. Nah, jadi segitu saja materi agama Hindu tentang keluarga Sukinah yang dapat saya jelaskan. Saya Iwan Sri Arjana, kelas Bayu 2 IPS 1, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.